Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansri Dela, NIM 2010-2010-03 dari kelas 2A FAI. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Teknologi Pendidikan Kelompok 3 yang dosen pengampunya adalah Ibu Emi Gustiarni SPD MPD. Adapun anggota kelompok kami yaitu 1. Angga Pranata, 2. Muhammad Al-Ansori, 3. Ansri Dela, 4. Atika Putri, 5. Dania Wulandari, 6. Diva Mardianti. Pada video ini saya akan menjelaskan isi tentang makalah kelompok kami yang berjudul Landasan Filosofis Teknologi Pendidikan. Adapun landasan filosofis dalam teknologi pendidikan ialah filsafat dalam pendidikan merupakan teori umum dari pendidikan. Landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan atau dapat dikatakan sebagai teori yang dipakai dasar bagaimana pendidikan itu dilaksanakan sehingga mencapai tujuannya. Oleh karena itu, sebuah ilmu teknologi pendidikan juga memiliki landasan. Salah satunya adalah landasan filosofis yang dapat dikaji melalui 3 kajian filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Demikian dari saya dan akan dilanjutkan oleh anggota kelompok lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Pranata, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Ansri Dela. 1. Ontologi teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan dalam posisi ini sebagai bagian pengembangan untuk memudahkan hubungan peserta didik dengan dunia lingkungannya secara tersusun. Khairuman dalam tulisannya mengutip tulisan Profesor Yusuf Hadimyarso bahwa ontologi teknologi pendidikan adalah A. Adanya sejumlah besar orang belum terpenuhi kesempatan belajarnya, baik yang diperoleh melalui suatu lembaga khusus maupun yang dapat diperoleh secara mandiri. B. Adanya berbagai sumber baik yang telah tersedia maupun yang dapat direkayasa, tapi belum dimanfaatkan untuk keperluan belajar. C. Perlu adanya suatu proses atau usaha khusus yang terarah dan terencana untuk menggarap sumber-sumber tersebut agar dapat terpenuhi hasrat belajar setiap orang dan organisasi. D. Perlu adanya keahlian dan pengelolaan atas kegiatan khusus dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber untuk belajar tersebut secara efektif, efisien, dan selaras. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya Muhammad Al-Ansori akan melanjutkan penjelasan materi dari Angga Pranata. Menurut Sir Eric Ashby tentang terjadinya 4 revolusi di dunia pendidikan, yaitu revolusi pertama. Ini terjadi karena orang tua atau keluarga tidak mampu lagi membelajarkan anak-anaknya sendiri. Revolusi kedua. Ini karena guru ingin memberikan pelajaran kepada lebih banyak anak didik dengan cara yang lebih cepat. Revolusi ketiga. Ini terjadi karena guru ingin mengajarkan lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi. Sementara itu, kemampuan guru semakin terbatas, sehingga diperlukan penggunaan pengetahuan yang telah diramukan oleh orang lain. Revolusi keempat adalah karena guru menyadari bahwa tidaklah mungkin bagi guru untuk memberikan semua ajaran yang diperlukan. Dan karena itu yang lebih penting adalah mengajarkan kepada peserta didik tentang bagaimana belajar. Ajaran selanjutnya akan diperoleh si pembelajar sepanjang usia hidupnya melalui berbagai sumber dan saluran. Dapat disimpulkan dari perkembangan revolusi yang terjadi bahwa tujuan pendidikanlah yang harus menentukan sarana apa saja yang dipergunakan, atau dengan kata lain, media komunikasi untuk menentukan pesan dan tujuan yang perlu dikuasai. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan penjelasan dari Muhammad Al-Ansori yang kedua, yaitu epistemologi teknologi pendidikan, yaitu merupakan asas mengenai cara bagaimana materi pengetahuan ini diperoleh oleh orang banyak. Dalam landasan epistemologi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keseluruhan masalah belajar dan upaya pemecahan ditelaah secara simultan yang akan dikaji secara menyeluruh bukan secara sendiri. Yang kedua, unsur-unsur yang dirancang berdasarkan kepentingan kompleks secara sistematis. Yang ketiga, penggabungan secara proses yang kompleks dan perhatian atas segala gejala yang dilakukan secara menyeluruh.
Cukup sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Wulandari, NIM 2010-2010-43. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi kami, yaitu yang ketiga, aksiologi teknologi pendidikan. Aksiologi tersendiri merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Pada dasarnya, teknologi pendidikan adalah suatu pendekatan pemecahan masalah pendidikan secara rasional, suatu cara berpikir faktis dan sistematis tentang belajar dan mengajar. Baiklah, pada landasan ketiga ini saya akan menjelaskan apa-apa saja manfaat dari teknologi pendidikan. Yang pertama, menambah informasi. Kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Ketiga, memudahkan akses belajar. Keempat, materi lebih menarik. Dan yang kelima, meningkatkan minat belajar. Dan ada juga beberapa ahli pendidikan menyatakan, salah satunya ahli tersebut bernama Wijaya Kusuma, yaitu penyempurnaan sistem pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Madianti akan melanjutkan penjelasan materi dari Dania Wulandari. B. M. Arif. M. Arif menyatakan bahwa aksiologi merupakan asas dalam menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh dan disusun dalam tubuh pengetahuan tersebut. Landasan aksiologi teknologi pendidikan perlu dibahas secara terus-menerus karena adanya kebutuhan nyata yang mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Menurut M. Arif, landasan aksiologi teknologi pendidikan saat ini adalah: yang pertama, tekad mengadakan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar. Yang kedua, keharusan meningkatkan mutu pendidikan berupa antara lain penyempurnaan kurikulum, penyediaan berbagai sarana prasarana, dan peningkatan kemampuan tenaga pengajar lewat berbagai bentuk pendidikan serta latihan. Dalam hal ini, teknologi pendidikan secara aksiologis akan menjadikan pendidikan menjadi produktif, ilmiah, individual, serentak atau aktual, merata, dan berdaya serap tinggi. Teknologi pembelajaran juga menekankan pada nilai bahwa kemudahan yang diberikan oleh aplikasi teknologi pendidikan bukanlah tujuan, melainkan alat yang dipilih dan dirancang dalam strategi penggunaannya, agar menumbuhkan sifat bagaimana memanusiakan teknologi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.